Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad bin Al-Fida dan mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri Sistem Informasi 2018. Di sini saya akan coba menjelaskan terkait usaha yang saya buat, yaitu Alfi Design. Apa itu Alfi Design? Mari kita cek berikutnya. Sebagai awalan, Alfi Design merupakan penyedia jasa desain grafis, misalnya logo, poster, mockup, banner, website, dan lain-lain. Nah, di sini ada alasannya kenapa kami memilih bidang jasa desain. Nah, karena kebutuhan pada era digital ini, kebutuhan desain sangat tinggi gitu ya. Karena hampir dari semua produk gitu, atau misalnya usaha ataupun organisasi dan lain sebagainya gitu ya, itu membutuhkan yang namanya desain gitu ya, jasa desain di situ. Kemudian kami menyusun strategi agar produk jasa yang kami tawarkan itu bisa sampai kepada calon pelanggan. Maka kami melakukan hal-hal berikut ini. Nah, dari sini ada 3 poin yang kami lakukan. Pertama, analisis kekuatan dan peluang. Di sini kami analisis menggunakan SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Kemudian yang kedua yaitu menentukan target yang akan kita tuju. Nanti akan coba dijelaskan satu persatu target-targetnya. Yang ketiga yaitu memilih media yang tepat untuk memasarkan produk jasa yang kami tawarkan. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita pelajari di mata kuliah manajemen pemasaran berbasis IT. Nanti ada beberapa media-media pemasaran yang berbasis IT yang kita pakai untuk memasarkan produk jasa yang kami buat ini. Sesuai apa yang tadi disampaikan, yaitu target. Nah, berdasarkan strategi yang kita buat pada slide sebelumnya, kita menentukan target pasar kita. Pertama, yaitu dari segi usia, itu 16 tahun ke atas. Memang itu usia yang sudah mulai banyak membutuhkan ya kita untuk membangun sebuah brand gitu ya, identitas dan lain sebagainya gitu ya. Minimal pendidikan di sini SMA, karena biasanya ketika SMA sudah mulai banyak melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya pensi, lomba-lomba dan lain sebagainya. Kemudian pekerjaan atau kesukaan. Nah, di sini misalnya misalnya instansi, organisasi sekolah, UMKM, perusahaan besar dan lain sebagainya yang membutuhkan desain untuk menyampaikan informasi gitu ya, apa yang mereka bawa. Kemudian dari perkiraan penghasilan itu dari sekitar 300.000 hingga 50 juta, bahkan sebenarnya bisa lebih, cuman ini kisaran rata-rata. Kalau untuk wilayah tempat tinggal itu di seluruh Indonesia. Memang untuk saat ini masih di cakupannya Indonesia, kedepannya itu secara global gitu ya. Kemudian di sini ada keyword atau kata kunci. Nah, kata kunci yang dipilih, untuk apa sih kata kunci yang dipilih? Nanti akan dijelaskan di slide setelahnya. Nah, di sini ada beberapa kata kunci, ada 5, yaitu pertama desain grafis, desain banner, desain poster, desain web. Tujuannya untuk apa gitu ya? Pertama, memang tujuan kita memilih tadi 5 keyword itu untuk memudahkan gitu ya para pencari jasa desain nantinya, karena kita akan memasarkan produk jasa kita di media-media promosi, maka kita perlu kata kunci yang paling banyak orang cari gitu, sehingga nanti apa yang kita pasarkan produk jasa ini bisa muncul ke permukaan gitu ya. Nah,
di sini ada alasannya. Alasan memilih kata kunci tersebut karena berdasarkan riset pada Keyword Planner menunjukkan bahwa kata-kata tersebut tinggi dan paling banyak dicari di kolom pencarian Google. Jadi kata kunci ini juga nggak hanya sekedar kami asal pilih gitu ya. Kita mengumpulkan kata kunci ini, 5 kata kunci ini berdasarkan riset dari pencarian paling tinggi. Kenapa cuma 5 gitu? Kenapa gak lebih dari 5? Nah, ini untuk biar lebih efektif gitu ya. Jadi orang ketika mencari hal tersebut langsung terfokuskan gitu ke kata-kata tersebut. Kalau misalnya terlalu banyak juga kan kurang bagus juga gitu. Kemudian, nah di sini ada pertanyaan. Apa yang kamu lakukan dengan uang 1 juta? Jelas, saya memilih mengiklankan web dan produk jasa yang saya miliki melalui Google Ads. Kemudian ada pertanyaan lagi gitu ya, kenapa milih Google Ads? Nah, kenapa milih Google Ads dibandingkan Facebook Ads? Di sini jadi pertanyaan juga gitu ya. Pertama, untuk mencari produk jasa gitu ya, pelanggan lebih tertarik mencari lewat search engine Google dibandingkan dengan media lainnya gitu ya, seperti misalnya Facebook Ads, YouTube Ads, Instagram dan lain sebagainya. Ini juga yang saya dapatkan ketika mengikuti seminar terkait Facebook Ads gitu ya, dengan salah satu pembicaranya itu guru saya yang luar biasanya. Dalam sehari bisa memasarkan misalnya ribuan produk dan bisa menghasilkan keuntungan kisaran 3 miliar gitu ya, pernah mencapai hal tersebut. Nah, kata beliau memang untuk produk jasa gitu ya, lebih pas di search engine Google ya, di Google Ads untuk memasarkan produk kita, karena orang ketika membutuhkan sesuatu akan mencarinya lewat pencarian gitu ya. Kalau misalnya di Facebook Ads, di YouTube itu kan muncul sendiri gitu ya. Jarang orang juga memasarkan di situ gitu. Kecuali misalnya produk-produk seperti pakaian yang bisa langsung pakai di situ. Yang tanpa pikir panjang gitu, orang langsung bisa suka gitu. Kalau untuk desain kan memang apalagi ya jasa desain, orang harus punya kebutuhan di situ dulu baru dia mencarinya gitu. Nah, setelah beriklan di Google Ads gitu ya, seperti yang tadi dibilang kenapa milih Google Ads, nantinya akan diarahkan ke website resmi kita gitu. Nah, di website resmi kita juga sudah banyak gitu media sosial, Instagram untuk menampilkan portofolio, Facebook, page Facebook gitu ya. Jadi istilahnya sudah otomatis beriklan juga gitu. Nah, kemudian rencana yang akan coba dilakukan agar pencarian konten web produk jasa yang saya iklankan, nah biar optimal gitu ya, karena tadi kita iklannya di Google Ads gitu ya, pasti berhubungan dengan search engine gitu. Biar optimal, pertama seperti yang tadi sudah disebutkan di sebelumnya, yaitu riset keyword. Nah, untuk web saya gitu, di sini menggunakan Google Keyword Planner, atau misalnya banyak lagi yang lainnya, misalnya search engine dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menggunakan keyword yang sudah didapat dari hasil riset gitu ya, dipakai. Kemudian yang ketiga, mengatur plugin web menggunakan Yoast SEO, karena basic website resmi Alfi Design itu ada di WordPress, yang di sana terdapat plugin Yoast SEO gitu ya, yang bisa mengoptimalkan search engine optimization gitu ya, keyword-keywordnya nanti, sehingga ketika orang mencari dalam mesin pencarian itu akan memudahkan website kita nampil di permukaan. Kemudian ada beberapa media promosi yang kita gunakan gitu ya. Misalnya di sini ada Google Business, ada page Facebook, kemudian WordPress, ini untuk website resmi kita gitu ya. Kemudian nah di sini juga terdapat plugin Yoast SEO yang diinstal gitu ya, kemudian diatur
di dalam WordPress. Tak hanya itu, kita juga membuat channel YouTube gitu. Nah, cuman agak berbeda gitu ya untuk channel YouTube kita gitu. Kita bukan memasarkan produk kita gitu ya. Jadi bukan dengan beriklan misalnya, ayo pesan desain atau bentuk identitas kalian di jasa desain yang kami tawarkan gitu. Enggak seperti itu. Tapi kita memasarkannya dengan cara yaitu memberikan pengetahuan ke mereka gitu terkait desain, ya apa yang berhubungan dengan desain grafis dan lain sebagainya, yang berhubungan juga dengan jasa usaha kita gitu, sehingga orang bakal tertarik gitu, nonton dulu, belajar dulu. Setelah belajar, oh dia juga menawarkan jasa desain gitu ya, oh saya langsung aja gitu pesan. Di mana sih? Misalnya di profilnya, di channelnya, di link di deskripsinya kita cantumkan media-media promosi kita seperti WordPress, website kita, kemudian Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga mencoba membuat aplikasi sederhana menggunakan app Inventor 2. Di sini menampilkan gambar yang nantinya bisa diklik dan terhubung menuju website resmi kita gitu ya. Nah, cuman memang ketika pelaksanaannya saya sempat terkendala karena tidak bisa dihubungkan dengan Android di HP gitu ya. Nah, di sini misalnya ada activity server, kemudian pilihan button, pakai gambar atau video dan lain sebagainya. Cuman memang di sini masih dalam bentuk sederhana. Kita juga menggunakan gitu ya, memanfaatkan untuk promosi kita yaitu lewat Wikipedia gitu. Di sini mencoba membuat akun baru. Nah, di sini untuk misalnya nantinya menyunting konten yang sudah ada, yang nantinya misalnya ditambahkan link menuju website resmi kita, ataupun misalnya kita membuat konten baru gitu yang belum ada di Wikipedia tersebut. Nah, ini saya juga sudah mencoba gitu ya untuk membuat konten di Wikipedia. Cuman di tahap akhir memang masih terkendala terkait lisensi yang masih dalam tahap proses memahami gitu ya. Jadi belum bisa sampai di tahap ke post gitu ya, tampil. Nah, jadi itu tahap-tahap gitu ya, apa yang coba saya lakukan untuk memasarkan produk jasa yang saya tawarkan gitu ya, yaitu jasa desain dari Alfi Design menggunakan media-media promosi berbasis IT gitu ya, dengan apa yang telah kami pelajari di mata kuliah manajemen pemasaran berbasis IT. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap ceria, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.